Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas kasus 1. Saya Sri Wahyuningsih sebagai coach dan Deki Petroma sebagai coach, Yuli Vivianti sebagai pengamat. Pada kasus 1, ada seorang siswa yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baiklah, saya mulai. Pak Deki. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Deki. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Oh, ya, saya mendengar kabar dari teman-teman kamu. Kalau kamu tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama mereka. Mengapa begitu? Iya, Bu. Saya memang tidak suka belajar kelompok. Wah, apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran kali ini? Saya lebih senang mengerjakan secara individu, Bu, daripada berkelompok. Wah, kamu anak mandiri ya. Tapi mengapa kamu merasa kalau belajar mandiri lebih berhasil? Ya, Bu. Dengan belajar sendiri saya pasti berhasil. Karena saya bisa mengerjakan semua tanpa mengharapkan bantuan orang lain, Bu. Oh, begitu. Jadi, menurut kamu, apakah selamanya kamu dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak sih, Bu. Ya, saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu kamu pintar. Begini ya, kita ini manusia makhluk sosial. Pada dasarnya, kita hidup ini berdampingan dan saling tolong-menolong. Jadi, suatu saat kamu pasti membutuhkan orang lain. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi kelompok? Tidak, Bu. Tapi saya kesulitan saat berdiskusi kelompok dengan kawan-kawan lain malahan. Oh, kalau begitu, coba kamu ceritakan kendala apa saja yang kamu hadapi pada saat berdiskusi kelompok bersama teman-temanmu, sehingga kamu memutuskan untuk bekerja sendiri? Aduh, banyak sih, Bu. Saya kalau diskusi kelompok nanti kesulitan membagi waktu, yang pertama. Yang kedua, kemudian kadang berbeda pendapat sama teman. Beberapa teman kan belum tentu menerima pendapat saya, Bu. Dan ada juga teman yang tidak tahu apa yang mereka inginkan atau yang mereka lakukan, Bu. Nah, coba kita bahas satu persatu kendala apa yang kamu hadapi pada saat diskusi kelompok. Sebenarnya, bagaimana sih sistem kalian menentukan waktu diskusi kelompok? Kalau masalah waktu, saya menentukan waktu kapan diskusinya, Bu. Kok begitu? Apakah waktu yang kamu tentukan sudah memperhatikan waktu temanmu? Belum sih, Bu. Saya menentukan waktu, kadang tergantung waktu saya. Kan saya yang menentukan, Bu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Ketika itu yang kamu lakukan, apakah temanmu semua menerima? Dan bagaimana pendapat mereka? Tidak, Bu. Ada beberapa yang nolak. Maka kerja kelompok tuh tidak berjalan dengan baik, Bu. Nah, kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua dapat mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat dan semua menerima waktu yang kamu tentukan? Ya, saya harus menyesuaikan waktu dengan semua anggota kelompok. Menentukan waktu yang tepat supaya dapat belajar kelompok bersama teman-teman, Bu. Agar itu tercapai, apa yang kamu lakukan? Mungkin saya bisa membuat angket atau nanti saya juga membagikan pada teman-teman untuk menentukan waktu kosong untuk melakukan diskusi, Bu.
Nah, itu kamu pintar. Berarti untuk masalah yang pertama tentang menentukan waktu sudah terjadwal, sudah ketemu solusinya. Sekarang kita bahas tentang perbedaan pendapat ya. Kenapa kamu merasa bahwa pendapat kamu tidak diterima oleh anggota kelompokmu? Ya Bu, karena saya percaya bahwa pendapat saya itu pasti benar-benar Bu, dan sudah sesuai dengan tugas kelompok yang diberikan. Wah, kamu punya keyakinan tingkat tinggi. Ibu mau bertanya, apakah kamu sudah mendengar pendapat temanmu? Sudah Bu, tapi menurut saya pendapat saya yang benar, pendapat mereka yang salah. Oh, kamu yakin? Lalu, apakah pendapatmu itu didengar oleh mereka? Kenapa kamu yakin kalau pendapatmu pasti benar? Ya, saya kan melihat buku Bu, tapi mereka tidak setuju. Gimana? Sama kan? Kamu tidak setuju pendapat mereka, dan mereka tidak setuju dengan pendapatmu. Menurutmu, bagaimana cara agar pendapat kelompokmu itu bisa diterima dan bisa menerima keputusan untuk diskusi kelompok? Kalau menurut saya sih, coba cari suara terbanyak saja, pendapat yang terbaik, sehingga kita dapat mengambil jalan tengahnya, Bu. Bagaimana caranya agar semua tujuanmu berjalan dengan dan tercapai? Kalau menurut saya, Bu, semua anggota kelompok membuat kesepakatan dan membuat voting untuk pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Apakah kamu sudah melakukan kesepakatan diskusi kelompok? Belum sih, Bu. Tapi kan saya akan mencoba melakukan. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam tugas diskusi, Bu? Menurutmu, apa yang membuat temanmu tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam diskusi tersebut? Tidak tahu topik pembelajaran mungkin, Bu? Lalu, apa tindak lanjutmu? Apa yang harus kamu lakukan agar kamu dan teman-temanmu memahami topik tugas kelompok kalian? Jadi dari pembicaraan yang sudah dilakukan tadi, apa hal yang harus kamu lakukan agar kamu dan teman-temanmu bisa berdiskusi dengan baik? Ada beberapa hal sih, Bu, yang saya lakukan. Mungkin yang pertama, saya harus mencari waktu dulu yang tepat. Yang kedua, saya harus menyamakan persepsi dengan topik tugas. Yang ketiga, saya harus mengambil dan menentukan jawaban yang tepat dari hasil diskusi. Terus yang keempat, saya harus membagi peran antara tugas dari semua anggota kelompok. Dan yang terakhir, saya berdiskusi bersama kelompok dengan santai, Bu. Tapi serius dalam menyelesaikan tugas kelompok selesai tepat waktu. Mantap, kamu keren. Sekarang sudah paham kan? Sudah menemukan solusinya? Semoga sangat bermanfaat ya. Ya, amin ya Bu. Semoga saya bisa jadi wali kota, Bu. Ya, yang benar. Janji itu harus ditepati ya. Jangan hanya janji-janji saja, tapi harus dilakukan. Ya, tentunya Bu, saya akan melakukan hal-hal yang tadi. Wah, komitmen yang hebat. Harap dijalankan, semoga nantinya kamu berhasil dan bermanfaat dengan teman-temanmu sehingga kelompokmu menjadi kelompok yang teladan bagi kelompok lain. Amin. Makasih ya Bu ya atas bimbingannya, sudah menyadarkan saya, Bu. Ya, tetaplah rendah hati dan selalu belajar. Suatu saat nanti, jika ada masalah lagi, boleh temui Ibu ya. Siap. Makasih, Bu. Sama-sama. Begitulah dari kasus 1 yang sudah saya perankan dengan Pak Deki. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Yuli Pipianti. Saya sebagai pengamat Bu Sri. Menurut pendapat saya, tujuannya sudah tercapai karena tujuannya yaitu supaya si coachnya itu bisa untuk ikut berdiskusi. Sangat bagus, Bu, sih sebenarnya. Halo Pak Feni, mikrofonnya. Menurut saya untuk waktu yang 10 menit itu identifikasinya terlalu panjang. Mungkin kalau misalnya itu Halo Pak Feni. Kejadian yang sebenarnya mungkin sama bagus sekali, Bu, karena lengkap ya identifikasinya. Untuk rencana aksi tadi Pak Deki juga sudah bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang akan dia ambil
yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kasus yaitu ini kan Pak Mutahar jadi pengamat. dan Ya. langkah yang terakhir itu tanggung jawab, walaupun di akhir waktu. Bu Penny, Saya rasa itu sudah kasus Bu Penny, Ibu yang tanggung jawabnya. Pak Mutahar Kenapa? jadi Karena ikuti. Pak Dekinya sudah bisa mempunyai komitmen untuk menjalankan solusi Kan yang berputar. sebelumnya. Aduh, gimana Sekian nih? dulu Ibu hasil pengamatan dari saya. Misalnya ada yang kurang saya lebih. Oh, Suaranya kan kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi